Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuat sebuah otomasi di mana kita bisa menjadikan sebuah iklan properti menjadi sebuah video, di mana video tersebut nantinya bisa dengan mudah di-share ke sosial media. Di formatnya berbentuk Reels, Instagram Reels, jadi bisa langsung di-upload ke Instagram Reels maupun status-status WhatsApp para agen. Contohnya seperti ini, jadi saya scraping di data properti Brighton. Jadi ini statis ya, tidak terlalu menarik dan agak susah untuk di-share, misalkan harus di-share ke sosial media. Jadi idenya adalah menjadikan iklan ini, properti ini menjadi sebuah video. Contoh jadinya ya nanti ini seperti ini. Cukup simpel sebetulnya. Jadi videonya itu slide foto-foto dari properti listing ini. Kemudian kita tambahkan keterangan seperti kamar tidurnya ada berapa, kamar mandi ada berapa, kemudian luasnya ada berapa. Di sini kita juga bisa tambahkan keterangan harga dan alamat. Sini jenis propertinya apakah apartemen, apakah gudang ataupun yang lainnya. Dan ini judul template. Nah, cukup bagus menurut saya untuk bisa di-share. Kalau misalkan kita bikinnya ini bisa bisa banget dibikin pakai video-video editor seperti CapCut ataupun yang lainnya. Hanya saja kalau listnya ada banyak sekali, ini ada berapa, ini ada ratusan ya, itu akan sangat menguras waktu. Jadi kita bisa bikin otomasinya untuk mempermudah dan mempercepat proses tersebut, sangat menghemat waktu. Oke, kita lihat hasil jadinya. Jadi cukup simple, hanya beberapa step. Hanya saja nanti kita perlu bikin satu server untuk running FFmpeg. Jadi kita akan pakai FFmpeg untuk memproses videonya. Jadi kita punya template ya, template di sini. Template ini kita proses data-data dinamis seperti kamar tidur dan yang lain dan lain-lainnya di FFmpeg. Kemudian kita bikin slide-nya juga dengan menggunakan FFmpeg. Oke, ini langsung aja ya. Kita juga akan belajar scraping. Scraping simple banget dengan menggunakan HTTP request. Jadi langkah pertama seperti biasa kita bikin workflow baru di N8N. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan trigger manually dan tambahkan nodes HTTP request. Nah, untuk contoh kali ini kita akan scrape data-data di Brighton. Jadi saya pengen di halaman disewa ini ya, atau properti disewa di DKI Jakarta deh. Saya pengen scrape datanya. Kita kopikan URL-nya, kemudian letakkan di URL ini, metodenya get, dan kita test tab. Nanti yang keluar adalah data HTML. Nah, HTML itu struktur yang membentuk halaman di URL ini ya. Jadi data-datanya berupa HTML. Nah, kita perlu saring data-data yang kita perlukan apa saja. Misalkan di sini saya pengen cari URL-nya, URL dari setiap property listing ini di halaman properti DKI Jakarta. Caranya klik kanan di halamannya, terus kemudian inspect. Nanti akan muncul developer tools di sini. Nah, saya tuh pengen cari linknya ya, cari linknya. Nah, ini dia linknya. Ini memang perlu sedikit tahu
JavaScript ya, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Nah, ini kita perlu get semua tag A yang dimana dia tuh punya properti data class name, value-nya property data. Kita bisa cek terlebih dahulu, ini ada berapa ya isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62, 12. Jadi di halaman ini ada 12 harusnya ya. Nah, di atribut data class name ini harusnya ada 12 ya. Kita bisa cek aja sih sebetulnya. Kita ketikkan di konsol ini dokumen .query selector all. Nah, kita pengen select ini nih, data class name. Data apa ya? Data class name. Kemudian oke, seperti ini A ya, A terus ini kurung data class name sama dengan double quotes property data value-nya. Nggak boleh, ada warning, nggak tahu. Nah, ini dia bakalan ngelist semua link ya, link yang ada di sini. Ada 12 ya, berarti cocok nih, ada 12 link yang pengen kita dapat. Nah, nantinya kita pengen cek satu persatu ya di halaman ini, misalkan properti yang sini sewa tower 3. Nah, kita pengen cek satu-satu properti detailnya itu, kamar tidurnya berapa, kamar mandinya berapa, kita pengen dapetin data-datanya ini. Tapi langkah pertama adalah kita get semua data A-nya, tag-nya. Nah, tag ya. Cons URL sih sama dengan, kemudian kita pengen for each url.href console.log url.href. Kita pengen cek dulu nih apakah akan keluar ya. Ini keluar semua ya URL-nya. Jadi di sini adalah kita pengen pakai node yang disediakan, ekstrak HTML, ini HTML work with HTML, ekstrak HTML content. Nah, di sini key adalah URL, kemudian CSS selektornya itu tadi ini ya, kopikan saja. Return value-nya kita pengen atribut ya, atributnya href. Return array karena kita pengen dapetin list ya, array itu list semua dari URL-nya. Kemudian kita coba tes tab aja apakah akan sesuai ya. Ini udah sesuai ya, 0 sampai 11, jadi ada 12 listnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita pengen ini URL. Satu item. Ini outputnya kan satu ya, sedangkan kita pengen cek satu persatu detailnya. Nah, kita perlu pakai nodesnya itu data transformation, kemudian split out. Nah, data yang pengen di split out itu mana? Split out tuh kayak ini ngebikin jadi array aja sih. Nah, tuh jadi 12 items. Awalnya kan satu item, dia si HTML-nya cuman cuman ngasih output satu item. Kita pengen jadi 12 item karena pengen ngeloop
ngeloop atau memproses satu persatu ya detail dari setiap URL. Oke, selanjutnya adalah kita perlu ekstrak lagi. Di sini kita tambahkan HTML, ekstrak HTML content. Oh no, sebelumnya perlu kita pakai HTTP request di sini. Loopnya kita tes. Nah, keluar satu item karena saya batch-nya satu ya. Saya pengen satu persatu prosesnya. Nah, di sini tuh saya pengen get lagi si halaman detail dari URL tower 3. Kita tes tabnya. Outputnya harusnya HTML ya. Nah, di sini baru deh kita ekstrak apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini kalau dari template-nya kita perlu jenisnya ya, jenis dari apartemennya. Kita buka satu ya di Brighton ini contohnya. Pastikan developer konsolnya masih terbuka. Nah, ini nih yang membedakan di sini jenis apartemennya. Ini kan apartemen rumah. Nah, kita perlu dapetin teks di ini. Biasanya kita klik ini ya, kemudian arahkan ke sini dan klik. Nah, dia tuh punya kelas tag item. Cuman untuk memastikan bahwa dia adalah satu-satunya yang dikasih kelas tag item, kita bisa cek document.querySelector all. Harusnya ini nanti returnnya satu ya. Apa nama kelasnya? Tag item. Titik tag item. Oke, ini cuman satu ya. Berarti dia lengthnya satu, berarti memang dia satu-satunya, berarti unik. Terkadang tuh nama kelas tuh bisa dipakai di elemen lainnya. Tapi untuk khusus ini, tag item tuh ternyata dia unik ya. Jadi di n@n kita kembali tag ya namanya. CSS selectornya itu tag item. Kasih titik, return value-nya kita pengen dapetin teksnya. Return array-nya enggak. Nah, kita tes nih. Harusnya di sini keluar di apartemen. Ini URL yang dipakai adalah yang tower 3 ini. Apartemen ya. Sudah benar apartemen yang keluar tadi outputnya. Apartemen. Kemudian kita perlu data selanjutnya adalah detail 3 kamar tidur ya. Kamar tidur. Kamar tidur tuh ada di sini. Cuman kita perlu add value dulu. Bedroom. Kamar tidur. Terus cari CSS selectornya. Nah, ini agak tricky sebetulnya. Nah, kita pengen dapetin si value 2 ini ya. Kita cobain deh get wrapper info detail dulu. Kemudian misalkan kita udah bisa select si kelas ini, kita bisa dapetin teks yang ada di dalam P ini. Cuman kita perlu cek dulu nih document.querySelector all. Tadi nama kelasnya apa? Wrapper info detail, kita kopikan, kasih titik, paste. Ini nggak boleh. Oke. Lalu pasting. Dokumen query selector all.
kemudian titik. Nah, ini 14. Kita enter ya, terus cek apakah hanya detail property, list detail property aja yang memiliki kelas wrapper info detail. Kita cek. Ya, ternyata betul. Cuman wrapper info detail tuh yang punyanya detail property kelasnya. Nah, kita perlu targetin nih wrapper info detail urutan ke 1, 2. Kedua yang perlu kita cari. Nah, kita ketikkan di keyboard, ketik pencet atas, keyboard atas ya. Nanti kita akan otomatis balik lagi ke apa ya, komen yang diketikkan sebelumnya. Nah, saya pengen ini tuh wrapper info detail tapi yang kedua, urutan kedua. Caranya titik 2 nth child, kemudian kurung 2, enter. Kita cek apakah dia menselect yang urutan kedua. Oh, ternyata dia select ke urutan ketiga. 1, 2, harusnya 2. Coba 1. Oke, dia startnya dari 2 ya, berarti harusnya 3 ya. nth child 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 3 berarti urutan kedua. Oke. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Jadi kita hanya men-select ini ya, wrapper info detail. Padahal kita pengen dapetin value yang kamar tidurnya 2. Nah, ini berarti ini kan sama-sama punya tag P ya. Elemennya P juga. Berarti sebetulnya gampang. Kita kembali ke konsol, kemudian tanda lebih dari, ini maksudnya di dalam si di dalam wrapper info detail itu kita targetkan P-nya. Nah, kelihatan tuh kan ya. Nah, kelihatan tuh kan ya, P-nya ada 2. Kita pengen targetkan yang value ini. Bedroomnya ada berapa? 2. Pencet atas di keyboard. Kemudian kita ketikkan titik 2 nth child. Kita perlu child yang kedua ya. Ya betul, ini udah target yang value kamar tidurnya ya. Nah, kita kopikan ke N8N nih di dalam titik petiknya. Untuk CSS selektornya, jangan lupa kasih titik ya di sini. Nah, return value-nya text. Skip selektornya, kosongin. Kemudian kita tes tab. Oke, tertarget untuk bedroomnya. Bedroomnya 2, bener. Selanjutnya kita pengen dapetin detail kamar mandinya. Stepnya sama ya harusnya tadi. Kita ketikkan pencet atas di keyboard kita. Nah, tadi wrapper info detailnya NTHCL 3 itu urutan kedua. Urutan kedua dari detail properti ini. Berarti kamar mandi urutan keempat harusnya. Dan elemen P untuk dapetin nilai 2 ini NTHCL-nya 2. Oke, ini benar udah selektornya. Ini tinggal dikopikan aja. Selektornya ke dalam N8N, kita add value. Berarti tadi bedroom, sekarang bathroom. CSS selektornya kita kopikan. Return value-nya text. Skip selektornya kosong, return array-nya kosong. Kita tes tab lagi. Ya, bathroom dapat kamar mandinya. Kemudian yang bukan terakhir, selanjutnya adalah luas tanah. Luas bangunan sih ini. Luas bangunan. Langkahnya sama. Kita balik ke konsol sini. Kemudian keyboard pencet atas. Terus wrapper info detailnya si luas bangunan tuh ada di urutan berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti wrapper info detail NTH child-nya 5. Dan value-nya ini ya, 88 meter persegi sama kayak yang di atas ini. Berarti tag P-nya NTH child-nya 2. Ini ya benar. Kita kopikan selektornya.
ke dalam N8N. Kita add value di sini. Namanya area ya. CSS selektornya kita kopikan, return value-nya text, test tab. Sip, 88 meter persegi. Kemudian kita pengen dapetin lokasinya. Stepnya sama, ini di keyboard ke konsol, keyboard pencet atas. Kemudian urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lokasinya di urutan ke-7, berarti NTH child wrapper info detail NTH child-nya berarti kalau 7, 8. Enter. Ya benar. Kita kopikan selektornya ke dalam N8N. Area, kemudian key-nya location, CSS selektornya ini ya, return value-nya text, skip selektornya kosong, kita test tab, parenthesis not match, oke, kurang kurungnya ya. Ini data-data yang kita perlukan, detailnya semuanya kita perlukan. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu sebetulnya tinggal bikin videonya aja. Jadi saya sudah bikinkan skripnya. Nanti saya tambahkan di deskripsi. Kita tinggal download aja. Ini di real estate video. Download zip. Dan open. Oke, ini ada. Nah, ini saya kalian perlu melakukan beberapa step untuk menjalankan aplikasi ini, real estate video main ini. Saya pakai Visual Studio Code. Bisa install atau download kalau belum di sini ya, Visual Studio Code. Pastikan Visual Studio Code yang logonya biru ini. Kemudian perlu install FFmpeg. Download FFmpeg ya. Nah, download ini ikuti tergantung dari OS-nya. OS-nya apa? Nah, saya pakai Mac. Kalau Mac itu tinggal install aja sih ini. Tinggal download yang ini dan install. Nantinya kalau dijalankan di terminal. Oke, ini terminal saya nggak bisa masuk ke screen. Aneh. Oke, kita buka Visual Studio Code aja. Nah, di Visual Studio Code tuh ada terminal juga. Nah, di Visual Studio Code sebelum buka terminal kita buka open folder ya. Dari folder yang kita download. Nah, ini real estate video main setelah di unzip ya. Open. Yes, I trust the author. Kemudian terminal, new terminal. Kamu perlu setelah install FFmpeg pastikan dia tuh ketika di run command FFmpeg dash version dia akan muncul seperti ini, berarti sudah terinstall. Dan satu lagi yang perlu diinstal adalah Node.js. Install Node.js ini versionnya 2216 nggak apa-apa, 4 tergantung. Saya pakai Mac OS,
Teman-teman misalkan pakai Windows, ikuti ini langkah-langkahnya. Kemudian setelah berhasil install, pastikan di terminalnya muncul versi Node-nya. Ketika dijalankan Node version, Node dash version, nah dia bakal muncul. Ini saya pakai 2212. Dan pastikan npm-nya ada juga ya, npm version. Jadi misalkan setelah instalasi Node itu otomatis npm bakal ikut sih. Nah ini 3 itu ya, ffmpeg, ffmpeg, Node, dan npm. Oke, ini sudah dibuka ya folder real estate yang kita download dari GitHub tadi. Nah di sini perlu instalasi terlebih dahulu dengan menjalankan command npm install. Nah, ini sudah terinstall dan jalankan servernya. Jadi sebetulnya kalau dibuka aplikasinya itu sangat sederhana ya. Ini saya bikin server menggunakan Express.js. Express.js itu salah satu framework untuk bikin API di JavaScript. Nah, saya ada 2 endpoint. Yang pertama di home atau slash biasanya ada, dia bakal ngeliatin hello world. Kemudian post slash cleanup ini untuk menjalankan proses bersih-bersih ya, menjalankan command cleanup.sh di sini. Tugasnya cuman menghapus video yang udah ke generate setelah berhasil dikirimkan ke N8N kita. Nah, di situ kemudian ini nggak ada sebetulnya, ini cuma tes aja sebetulnya. Kemudian ada endpoint generate video di sini. Nah, di sini nih program utamanya sebetulnya. Jadi ketika kita request menggunakan Node HTTP request di N8N, kita bakal kirimkan detail-detail dari properti tadi seperti price-nya, luas kamar, kemudian jumlah bedroom-nya berapa. Nah, kita kirimkan ke generate video endpoint. Nanti dia bakalan nge-run generate.sh. Script ini otomatis akan membuat sesuai dengan template yang saya tunjukkan di awal tadi. Ini template-nya. Dia bakalan generate dan meletakkan sesuai posisi ya, detail-detail dari property listing itu. Dan sepertinya saya kelupaan untuk ekstrak harganya. Kita balik lagi terlebih dahulu, ulang lagi ya. Coba select ini, nama kelasnya apa. Oke, kita cukup sepertinya wrapper price ini ya, kelasnya. Document.query selector all titik. Oke, cuma satu bener. Di sini ya kita kopikan aja ini wrapper price, tambahkan di extract detail propertinya yang ini ya, add value, key-nya price, CSS selectornya dot wrapper price, return value-nya text. Kita test tab terlebih dahulu. Oke, price-nya 95 juta. Ya, ini udah cukup sepertinya. Nah, untuk data di bawah ini nanti kita akan bikin global variable aja ya. Karena ini bisa kita pakai untuk agen-agen tertentu, misalkan agen satu nomornya berapa, terus punya website sendiri, punya email sendiri. Nah, kita bisa atur nanti di global variabelnya. Oke, kita lanjut ke bikin server untuk generate video ya. Balik ke Visual Studio Code. Nah, ini untuk yang tadi generate videonya. Ketika kita ngehit endpoint generate video dan mengirimkan detail-detailnya, dia bakalan ngerunning generate.sh.
Kemudian nanti videonya akan dikirimkan ke N8N lewat ini, return res.download. Oke, cara menjalankan programnya bagaimana? Kita klik terminal, new terminal. Cukup ketikkan komen di terminalnya npm start. Nah, ini bakalan server is running on HTTP localhost 3000. Kita buka, kita kopikan ini dan buka di web browser kita. Oke, buka di web browser. Nah, kalau udah muncul hello world berarti server untuk generate videonya berhasil. Tapi ketika kita tes ya di sini, misalkan kita bikin node baru di luar workflow-nya, HTTP request, kemudian metodenya get, URL-nya http localhost 3000. Harusnya ini nanti bakalan nge-return outputnya itu hello world. Tapi di sini si N8N itu dia nggak bisa berkomunikasi dengan localhost kita karena ini dijalankan di komputer kita ya. Anggap misalkan teman-teman buka HP kemudian ketikkan localhost 3000, ekspektasinya ada hello world, tapi ternyata nggak kebuka. Itu karena si localhost ini belum ke expose di web ya. Jadi kita perlu cara untuk nge-expose localhost 3000 kita dengan aman ya. Caranya dengan menggunakan Cloudflare. Jadi teman-teman perlu register Cloudflare. Kalau teman-teman punya basic untuk deploy server, silahkan di deploy aja. Ini untuk teman-teman yang tidak ada basic untuk mengekspos localhost ini ke internet, kita bisa pakai Cloudflare. Ini saya sudah punya akun IP Gmail. Kemudian syaratnya perlu tambahkan domain ya. Jadi teman-teman perlu cari domain dan konekkan ke Cloudflare sampai nanti muncul di sini domainnya. Nah, untuk cara expose-nya gimana? Cara expose-nya adalah dengan buka dashboard-nya Cloudflare, kemudian ke Zero Trust. Kita pakai service-nya Cloudflare namanya Tunnel. Klik Network, kemudian Tunnels. Ini saya sempat bikin, sudah bikin. Nanti kita bakal pakai ffmpeg.fastlandmvp.com. Ini domain yang sudah saya tambahkan di Cloudflare tadi. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah tambahkan domain di Cloudflare, kemudian pergi ke halaman tunnel sini, kemudian klik create tunnel, pilih yang select Cloudflare ini ya. Kemudian tunnel name-nya samakan saja ffmpeg. Nah, kemudian save tunnel. Nantinya, wait, saya back dulu karena sudah pernah bikin. Nantinya setelah save, nah teman-teman bakal diarahkan ke akan muncul perintah seperti ini ya. Choose an operating system. Saya Mac. Kalau Windows ini tergantung. Debian beda lagi, Red Hat beda lagi. Saya Mac. Nah, pertama-tama itu biasanya kalau belum install Cloudflare di komputer disuruh install dulu ya. Nanti setelah install selesai ke Visual Studio Code, tambahkan terminal. Nanti teman-teman misalkan udah instalasi di sini ya, step pertama itu ketika teman-teman menjalankan perintah Cloudflare itu bakalan muncul pesan seperti ini, error seperti ini, atau harusnya version. Nah, dia bakalan muncul versinya berapa itu kalau sudah berhasil. Nanti setelah instalasi ini kita kan perlu expose si localhost ini 3000. Nah, setelah instalasi teman-teman ke public hostname terlebih dahulu, tab public hostname, kemudian add a public hostname, subdomainnya
samakan dengan nama tunnelnya FFmpeg. Domainnya pilih, ini saya sudah tambahkan punya saya, fastlandmvp.com. Kemudian type-nya, di service ini type-nya HTTP. Nah, ini baru deh localhost kita. Localhost titik 2 3000. Kemudian save hostname. Back to tunnels. Oh, sorry. FFmpeg, kemudian edit ya. Nah, ini balik ke overview ya. Setelah bikin public hostname tadi, balik ke overview sini. Nah, run yang ini. Run the tunnel manually, atau bisa yang ini juga sih sama. Tapi saya biasanya ini, supaya nggak kelupaan matikan Cloudflare-nya. Setelah dikopikan, kita ke Visual Studio Code. Nah, kemudian tempel sini aja. Oke, nah ini udah run ya. Hijau-hijau gini udah run. Kita cek di web browser. Cek di web browser. Harusnya ffmpeg.fastlandmvp.com itu sudah bisa diakses ya. Kita ke N8N, ini udah bisa diakses nih. Ini pasti hello. Nah, ini berarti kita udah bisa mengakses server untuk generate video. Nih, kita pindah sini aja ya. Sambungkan ekstrak HTML kontennya. Oke, langkah selanjutnya saya pengen generate video dengan detail konten yang dari ekstraksi tadi, ekstraksi detail property. Perlu ke endpoint yang sudah ditentukan di programnya, yaitu /generate video, metodenya post, kemudian kita send body. Nah, ini kita perlu kirimkan bodinya berupa JSON, using JSON. Ini JSON, ini using JSON. Kemudian pilih yang expression, ini kurung kurawal, curly braces ya. Perlu yang pertama adalah property file name. Nah, ini kita kosongkan aja. Isi dulu variabel-variabelnya, yang kemudian yang kedua property type, selanjutnya property price, selanjutnya property address, dan property ini tipe address, property city, bawahnya property bedroom, bawahnya property bathroom, kemudian property square meter, kemudian property website, selanjutnya property font, selanjutnya property email, selanjutnya foto URLs. Oke, ini save aja terlebih dahulu ya. Lagi-lagi kita perlu ini ya, untuk mengisikan data-data yang diperlukan untuk generate video, kita perlu mengisikan beberapa variabel property file name. Nah, kita perlu bikin nih untuk mengisikan, kalau dilihat di sini ya, data-data global variable lah, variabel yang umum, nomor HP, website, sama email. Cuman 3 itu sih ya, sebetulnya. Nah, kita bisa bikin Google Sheet baru aja. Sheets.new. Di sini bisa kita isikan apa ya? Global vars property listing video maker. Oke, property apa ya? Font, website, email. Font, website, email. Fontnya 621234 123 45678. Websitenya ini karena Brighton, kita tulis Brighton aja. .co.id, email info@brighton.co.id.
kita kopikan namanya. Ini kita tambahkan di sini aja ya seeds-nya. Get crows. Oke, pastikan ini tadi saya bikin di akun Fastlane MVP kalau nggak salah. Ya betul. Resource-nya seed within document, operation-nya get rows, dokumen from list-nya global yang tadi, nama dari sheets-nya. Pilih sheet-nya sheet 1, test tab. Oke, keluar. Ini saya rename ya. Global variable name. Oke, balik ke sini dulu. Saya pengen pastikan global variabelnya keisi terlebih dahulu. Oke, execute previous node karena dia nggak kelihatan input data dari sebelumnya. Oke, ini pilih yang global variable, kemudian tarik yang website. Oke, kemudian property font-nya sama, emailnya property di variable property email. Oke, ini udah aman untuk global variabelnya yang kita letakkan di bawah sini. Nah, tapi tadi ekstrak yang properti detailnya itu kurang ya, kurang foto-fotonya. Foto-fotonya ini agak tricky nih. Kita perlu select semua foto-fotonya. Untungnya saya udah ada yang versi selesai. Kita ke ini ya, HTML1 untuk ekstrak HTML konten properti detailnya. Ini kita tambahkan key-nya photos. CSS selektornya pagar slide img, i-nya besar, width nav, kemudian tanda lebih dari, titik, wrapper dash item dash slide, tanda lebih dari a. Kemudian return value-nya atributnya href. Saya pengen dapetin URL dari image-nya ini ya. Nah, pengen dapetin ini si href-nya. Oke, kita tes. Oke, foto-fotonya dapet nih ya. Oh, harusnya return array. Ini harusnya array bentuknya. Oke, ada banyak, ada 7. Sip. Semua data sudah terkumpul, saatnya kita isikan di dalam HTTP request untuk generate videonya. Oke, untuk property file name-nya, ini file name-nya adalah nama file dari videonya sih. Saya pengen ini unik, saya pengen ambil dari URL-nya ya, URL property listing di Brighton. Ini saya pengen tarik ke sini. Cuman saya pengen dapetin yang paling akhir aja ya. JLN Buncitraya I2. Nah, ini pasti unik nih property listingnya. Nah, oke, caranya di sini tinggal tambahkan JavaScript code ya. Dot split. Oke, di split slash-nya ya. Kemudian dot pop. Nah, ini bakalan dengan kita menuliskan code seperti ini bakalan nge-return atau mengembalikan value yang ini ya, value yang di belakang, paling belakang ini. Selanjutnya untuk property type-nya, nah kita tinggal tarik aja nih, tarik nih di HTML1. Type-nya itu ini yang tag variabelnya, kemudian property price-nya yang price, address-nya, address itu location ya, location. Oke. City-nya belum. Oke, kebalik ya berarti. Wait.
ubah nih, ini bukan location ini tapi city. Nah, kita perlu tambahkan locationnya nih, belum. Location, balik lagi ke Brighton. Nah, location tuh alamat ya. Berarti di atasnya si city ya. City berarti tinggal CSS selectornya kita kopikan. Paste, ini harusnya 7 karena di atasnya. Test tab. Oke, location malah gedung. Oke, kita cek aja kalau gitu pakai developer console. Cara lama, dokumen.query selector all. Harusnya bener ya. Wait. Tes aja lagi. Kenapa locationnya gedung? City, mana city? Ini ya, harusnya misalkan sama deh. Jalan Buncit Raya. Bentar. Ini dia buka. Ups, yang ini ya. Oke, ini tuh bukan 7 berarti. Ini tuh 9 kayaknya guys. Location. Nah, tuh kan di bawahnya. Oke, ini city. Ini location. Kebalik-balik. Location tuh alamat kan ya. Nah, ya Jalan Buncit Raya, city-nya DKI Jakarta. Nah, betul. Oke. Kita balik lagi isikan detail-detailnya. Addressnya benar belum ya? Jalan Buncit, oke. Properti city-nya. Oh, city itu di paling bawah. Properti city, nah ini dia. Kemudian properti bedroom. Properti bathroom, kamar mandi. Properti square meter, area. Oke, sekarang yang terakhir foto URLs. Nah, foto URLs itu kan bentuknya array ya. Nah, kita perlu nih dibikin map dulu. Ini sedikit JavaScript lagi. Foto. Tiap foto itu di JSON stringify. Dijadikan ini ya. Jadikan string gitu semuanya. Ini karena bentuknya belum string sih. Pas di outputnya nanti. Nah, oke. Ini foto. Nah, dia tuh saya pengen bentuknya kayak gini. Nggak kelihatan ya. Wait. Nah, bentuknya tuh harus seperti ini. Harus ditutupi sama double quotes ya. Terus koma. Nah, double quotes, koma, terus ini double quotes lagi. Di dalamnya URL dari gambarnya. Seperti itu.
Dan ini nggak perlu titik 2 double quotes di sini. Nah, sip. Kita coba untuk generate satu video. Cek dulu ya di Visual Studio Code-nya udah jalan. Oke, running ya. Oke, di sini FFmpeg Fastland MVP-nya Hello World. Oke. Kita balik ke N8N. Kita tes workflow-nya. Oke, error. Needs to be a valid JSON. Kita cek errornya di Visual Studio Code. Apa nih errornya? Nggak keluar errornya. Oke, wait ya. Oke, teman-teman, sepertinya ini saya baru nemu problemnya. Jadi terkadang outputnya dari property price itu ini ya, property price. Nah, ini ada 3,4 M sama 120 juta. Ini biasanya apartemen yang dijual satu apartemen atau apa ya, disewakan per tahun ya. Nah, ini nggak boleh ada white space ya atau enter. Jadi cara ngakalinya itu di property price json.price itu kita perlu hapus ya, replace all dalam kurungnya ini double quote, koma double quote. Nah, double quote yang pertama itu kita \n. Backslash n itu maksudnya replace semua enter dengan ini ya, tanda tegak ini. Nanti jadinya tanda tegaknya 2 karena apa ya, space-nya itu ada 2, enternya ada 2. Ini nggak masalah sih, untuk ngasih tahu aja ini ada opsi harganya. Dan kemudian yang di foto URL situ kita perlu tambahkan ini nih, brackets nih, bukan yang curly ya, tapi brackets yang kotak di depan, brackets open sama brackets close ini. Nah, ini untuk memastikan si foto URLs-nya berbentuk array of string. Nah, ini baru bisa nih. Oke, kita coba deh. Semuanya jangan lupa dijalankan server untuk bikin videonya. Ini udah jalan ya di localhost 3000 dan kita expose dengan menggunakan Cloudflare sehingga bisa diakses di internet dengan alamat ffmpeg.fastlandmvp.com. Oke, kita balik ke N8N kita dan tes workflow. Oke, ini sekarang di sini. Nah, ini proses generate video. Kalau kita lihat di Visual Studio Code, nah ini dia bakal executing command generate sh kemudian dengan detail property yang kita berikan tadi. Ini tunggu outputnya harusnya Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran aohk.mp4. Nah, ini udah ke generate, saya coba di sebelumnya. Harusnya generate seperti ini ya. Nah, ini send file. Kita kembali ke ini, udah ke send ya, ke N8N kita. Tapi dia masih proses karena lumayan besar filenya. Nah, ini nanti bakal muncul display data ini ya. Bisa kita show atau download. Ini udah MP4, cuman di HTTP request kita scroll ke paling bawah, add option, kemudian pilih response, dan respon formatnya pastikan ini file. Karena kita pengen save terlebih dahulu ke dalam N8N-nya dengan menggunakan not read write files from disk. Nah, kita pengen write file to disk. Nah, ini kita pengen di write dulu ya, karena workflow-nya N8N tuh ini kita pengen download terlebih dahulu di dalam N8N dan kemudian akan upload ke Google Drive. Nah, path-nya, name-nya,
name-nya itu tadi pakai ini aja deh. Oke, sorry, HTTP request 2, property file name-nya itu sama ya. Kita kopikan aja. Buka read file, ini saya ubah namanya save video. Ini ke expression, kemudian paste. Nah, dia bakal ke save seperti ini ya nanti di dalam n kita. Input binary field-nya data. Nah, karena response formatnya berupa file, put output in field filenya itu nanti namanya data. Nanti dia bakal otomatis ke save dengan nama ini, ngambil field binary-nya dari data sebelumnya di output yang ini ya. Oke, lanjut aja kalau gitu kita tambahkan drive di sini, Google Drive. Saya pengen upload file, input data field name-nya data, file name-nya wait, ini harus di-execute aja dulu deh kalau gitu. Sampai dia ke save, ini udah saya execute ya. Sampai dia ke save ke dalam N8N. Nah, ini udah selesai dan ini proses save. Oke, successfully. Nah, ini bakal nge-output ya data. Sebetulnya bisa langsung diupload ke Google Drive, bisa juga sih. Cuman saya ingin nge-save terlebih dahulu aja ke N8N untuk memastikan benar-benar ke apa ya, datanya itu ada di dalam N8N. Baru deh kita upload ke dalam Google Drive. Nah, di Google Drive ini My Drive, kemudian new folder upload, sorry, new folder, property video, create, geser sini. Saya pengen ke videonya tuh ke upload di dalam property video. Kita klik Google Drive, credentials-nya. Nah, ini saya pilih Fastland MVP, results-nya file ya. Operation-nya upload, input data field name-nya data. Field name-nya itu harusnya ini ya, file name dari data ini ya, expressions. Itu kita klik curly braces, terus pilih $JSON. Nah, ini kita bisa pilih nih namanya. Terus titik file name. Nah, otomatis tuh dia. Oke, parent drive-nya my drive. From list, nah di folder property video tuh. Oke. Sudah, kita tes workflow dan lihat hasil dari video pertama kita. Oke, ini berhasil di generate videonya, kemudian save video ke disk dan diupload ke Google Drive. Kita cek di sini. Oke, ini udah muncul ya. Oh, ini saya lupa nambahkan jenis filenya. Ini tuh pasti MP4 ya. Dari script generate videonya itu pasti MP4. Saya bikinnya. Jadi kita tinggal tambahin aja MP4. Save. Ini saya pengen ubah manual aja kalau gitu. Ups. Ini rename .mp4. Itu kan dia pasti bisa kebuka. Ini udah sesuai ya. Cuman harganya karena memang saya bikinnya itu template-nya untuk satu harga ya, nggak sampai dua kayak gini. Jadinya agak meleset dikit, but it's okay. Untuk kamar tidurnya sudah sesuai, kamar mandinya juga sesuai.
Ini jenisnya apartemen, foto-fotonya juga sudah sesuai. Kita cek deh kalau gitu di di sini. Ini yang pertama kan tadi ya, gedung Jalan Buncit Raya. Bukan. Wait, ini tuh mana ya yang diproses dia tuh? Oh, ini dia. Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran. Oke, jenisnya apartemen, harganya 3,4 M. Wait, harganya 3,4 M. Kemudian kamar tidurnya 3. Sudah sesuai. Kamar tidurnya 3 ya. Kamar mandinya 2. Kamar mandinya 2 sesuai. Luas bangunannya 82 meter persegi. Ya, udah sesuai. Alamatnya juga sudah sesuai ya. Jadi ini udah sesuai dengan apa ya, data details inputan kita di sini. Nah, ini udah selesai ya. Ini udah step terakhir sebetulnya diupload ke Google Drive. Nah, untuk ini kan ada 12 item ya, masih ada setelah Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran AOHK ini ada Jalan Buncit Raya I2 ini. Terus sampai terakhir. Nah, kita tinggal loop aja. Feedback balik ke loop over item. Nah, dia otomatis ke next URL. Oke, nah ini bisa disesuaikan. Ini untuk halaman pertama kan ya tadi ya. Kita copy. DKI Jakarta. Oke. Ini untuk halaman pertama. Nah, halaman kedua nanti URL-nya jadi tinggal ditambahkan ini ya, tanda tanya terus page sama dengan 2. Nah, itu bakal dia bakal proses halaman kedua, begitu seterusnya. Bisa lebih diotomasi lagi. Jadi setelah ini selesai semua, bisa balik lagi ke sini nanti feedback loop lagi ke halaman selanjutnya sampai halaman terakhir. Halaman terakhirnya berapa? Di Brighton tuh kayaknya kalau nggak salah dia nggak bisa sampai halaman terakhir. Nah, dia perlu registrasi. Oke, itu teknik lain. Tapi ya overall itu kita coba tes lagi ya. Satu video itu selesainya berapa menit sih? Atau berapa detik? Kita tes workflow dari awal. Start stopwatch-nya. Ini sampai ke upload di Google Drive ya. Berapa menit? Ini timernya kelihatan kan? Ya, kelihatan. Kita tunggu. Ini real time ya, tanpa saya pause. Oke, ternyata cuma 30 detik. Kurang lebih 30 detik. 30 detik ya. Untuk satu video. Jadi misalkan ada 100 video, kita perlu proses 100 video, 100 kali 30, 3000 detik. 3000 detik itu berapa menit? Ya, 50 menit. 50 menit sejam lah, nggak nyampe 1 jam, itu bisa proses 100 video. Bayangkan kalau satu-satu, meskipun kita ada template-nya, tapi harus satu-satu. Nah, itu bakal membuat kita agak sengsara ya. Nah, dengan menggunakan sistem ini sebetulnya jadi jauh lebih cepat dan lebih murah ya. Karena saya sudah ketika membuat solusi ini untuk sebuah bisnis, saya coba cari-cari solusi yang lainnya ya. Real estate video maker. Ada berapa ya? Property listing video generator kalau nggak salah. Oke, kita lihat nih. Kurang lebih sama ya modelnya. Ups, ganggu bukanya.
bisa di custom FFmpeg-nya itu lebih advance lagi, cuman yang saya bikin hanya contoh aja ya. Hanya saja yang saya bikin itu free, benar-benar free, sedangkan ini coba bandingkan, ini coba monthly-nya 20 USD cuman untuk berapa ini ya, ini mau stock videos, full HD videos. Wait, ini nggak begitu jelas. Stok video buat projectnya apa? Stok video saya nggak begitu paham. Yang jelas dia masih tetap harus bayar ya untuk ekspor videonya. Terus ada lagi ini VMake kalau nggak salah. Ini kurang lebih sama. Generator gitu, tergantung input yang diberikan. Masih bayar $10 per bulan. Ini video sepertinya jauh lebih mahal ini. $59 per bulan, cuman 10 download per bulan. Per videonya 1,5 menit aja. Jadi ini mahal banget, dan solusi yang saya bikin itu benar-benar membuatnya jadi sangat murah dan sangat cepat. 100 video gratis, hanya kurang lebih nggak sampai 1 jam. Ya, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semua resource-nya gratis, bisa di-download di video deskripsi. Jangan lupa subscribe. Kalau misalkan kamu punya sebuah ide yang ingin dibikinkan otomasinya, bisa komen juga di bawah. Bisa jadi ide video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.